Kejaksaan Agung atau Kejagung resmi menetapkan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Issa Rahmatawarta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Asuransi Jiwasraya. Kasus ini terjadi saat ia masih menjabat sebagai Kepala Biro Asuransi di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM-LK pada periode 2006 hingga 2012. Issa kini ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Lantas siapa itu Issa Rahmatawarta dan apa perannya dalam kasus dugaan korupsi di Jiwasraya ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Kasus ini bermula pada Maret 2009. Saat itu Jiwasraya merupakan BUMN yang bergerak di bidang asuransi jiwa, mengalami kondisi insolven akibat kurangnya pencadangan kewajiban kepada pemegang polis sebesar 5,7 triliun rupiah pada 31 Desember 2008. Insolven adalah kondisi ketika perusahaan tidak bisa membayar utang tepat waktu. Menteri BUMN saat itu, Mustafa Abu Bakar, mengusulkan tambahan modal sebesar 6 triliun rupiah, tetapi ditolak karena tingkat risk-based capital atau RBC Jiwasraya jauh di bawah standar. Sebagai solusi, Jiwasraya akhirnya meluncurkan produk GS Saving Plan. GS Saving Plan adalah produk asuransi jiwa yang juga berfungsi sebagai investasi. Berbeda dengan produk asuransi unit link yang resiko investasinya ditanggung memegang polis, GS Saving adalah investasi non-unit link yang sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan asuransi. Produk ini menawarkan jaminan return sekitar 9 hingga 13% dengan periode pencairan tahunan. Sayangnya manajemen yang buruk dalam penempatan dana investasi menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran polis. Total polis jatuh tempo dari produk GS Saving Plan pada Oktober hingga Desember 2019 mencapai 12,4 triliun rupiah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar menyebut, saat itu Issa yang menjabat sebagai Kepala Biro Perasuransian pada BAPEPAM-LK menyetujui pemasaran produk GS Saving Plan dengan bunga tinggi oleh PT Asuransi Jiwasraya. Akibatnya sejumlah transaksi tidak wajar dilakukan yang menyebabkan penurunan nilai portofolio, lalu aset investasi, dan kerugian lebih lanjut. Hal itu dikatakannya pada Jumat 7 Februari 2025. Pemasaran produk saving plan dengan struktur bunga dan benefit yang tinggi kepada pemegang polis sangat membebani keuangan perusahaan karena tidak dapat diimbangi dengan hasil investasi. Yang tadi saya katakan investasi bunganya rendah, sementara tadi menjual produk dengan bunga yang sangat tinggi. Sedangkan penetapan Dirjen Anggaran Kemenkeu Issa Rahmatawarta sebagai tersangka sendiri didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan investigasi dalam rangka penghitungan kerugian negara atas penggunaan keuangan dan dana investasi pada PT Jiwasraya periode 2008 hingga 2018. Qohar mengungkap kasus ini ditaksir telah menyebabkan kerugian negara mencapai 16,8 triliun rupiah. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigasi dalam rangka penghitungan kerugian negara atas penggunaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya periode 2008 sampai dengan 2018 sejumlah 16 triliun 807 miliar 283 juta 375.000 rupiah. Lalu atas tindakannya Issa dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Issa langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Isa Rahmatawarta lahir di Jombang pada tanggal 30 Desember 1966. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana matematika di ITB pada tahun 1990. Setelah itu, Isa menerima beasiswa dari Departemen Keuangan untuk melanjutkan studi pascasarjana di University of Waterloo, Kanada, yang berhasil meraih gelar Master of Mathematics pada tahun 1994. Karir Isa Rahmatawarta di Kementerian Keuangan dimulai pada tahun 1991 di bidang pengawasan pensiun Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Selanjutnya pada tahun 2004 hingga 2005, ia menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Program Penjaminan Pemerintah. Selanjutnya pada tahun 2006 ia diangkat sebagai Kepala Biro Perasuransian di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Lalu pada tahun 2013 ketika badan itu bergabung ke OJK, ia ditugaskan di Badan Kebijakan Fiskal. Di tahun yang sama ia dilantik sebagai staf ahli Menteri Keuangan bidang kebijakan dan regulasi jasa keuangan dan pasar modal. Selanjutnya pada 3 Juli 2017 Isa ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Puncak karirnya terjadi pada 12 Maret 2021 ketika Isa dipercaya menjabat sebagai Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu hingga saat ini. Sosoknya dikenal memiliki kedekatan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bahkan Sri Mulyani pernah menyebut ia sebagai orang paling kaya di Indonesia. Komentar itu dilontarkan oleh Menteri Keuangan pada tahun 2017 silam saat Isa diangkat menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Saat itu Sri Mulyani mengatakan Isa adalah orang paling kaya dengan pendapatan dari uang pajak, bea cukai, PNBP, dan lain sebagainya. Namun kekayaan yang dimaksud Sri Mulyani ini tak merujuk ke anak buahnya, melainkan milik negara. Sebabnya di masa itu laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP 2019 mencatat jumlah aset negara sudah melewati 10.000 triliun rupiah. Adapun saat ini perhatian publik tertuju pada harta kekayaan Isa, menyusul ditetapkannya ia sebagai tersangka dugaan kasus korupsi Jiwasraya. Merujuk laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan ke KPK tahun 2024, Isa memiliki total harta kekayaan mencapai 38,96 miliar rupiah. Proses penanganan kasus Jiwasraya ini memang terbilang panjang, sebab sejak 2009 sampai sekarang kasus ini masih belum juga tuntas. Isa, Dirjen Anggaran Kemenkeu telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi di Jiwasraya. Tak main-main kerugian yang diderita negara hampir mencapai 17 triliun rupiah. Kini Isa sudah mendekam di balik jeruji besi. Lantas hukuman apa yang akan diterimanya? Dan di mana ujung dari kasus ini akan berakhir? Saksikan perkembangan soal polemik korupsi Jiwasraya hanya di kanal YouTube Kompas.com.